Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu materi limit fungsi di ketak-hinggaan atau limit fungsi aljabar di ketak-hinggaan. Mungkin nanti ada sedikit tentang trigonometri. Nah, ini tapi lebih fokus ke limit fungsi aljabar ya. Nah, maksudnya limit di ketak-hinggaan apaan? Itu adalah khusus untuk limit X mendekati tahingga gitu. Oke, untuk materi kelas 12 MIPA, Matematika Peminatan. Oke, gak usah berlama-lama, langsung aja. Submaterinya ada 3. Gampang banget pertemuan kali ini, yaitu limit tak hingga fungsi aljabar rasional, limit tak hingga dengan modelnya seperti ini, limit X mendekati tak hingga dari Px per Qx, di mana Px dan Qx itu fungsi polinom ya, pangkat-pangkatan gitu, linear. Kemudian untuk yang kedua, limit tak hingga fungsi aljabar irasional, bentuknya tuh kayak gini, akar Px dikurang akar Qx ya, limit X mendekati tak hingga, di mana Px dan Qx-nya itu bisa menjadi fungsi linear atau fungsi kuadrat. Bisa linear dua-duanya, bisa kuadrat dua-duanya, atau yang satu linear, yang satu kuadrat. Oke. Dan yang terakhir adalah limit tak hingga fungsi aljabar trigonometri. Bentuknya pasti limit X mendekati tak hingga Px per Qx dengan Px dan Qx-nya fungsi trigonometri. Oke, kita langsung aja. Sepertinya tidak perlu direview ya tentang limit karena sudah baru saja mempelajari limit. Jadi masih ingat ya, kita langsung ke limit tak hingga fungsi aljabar rasional. Saya langsung aja menjelaskan cara simpelnya, cara mudahnya ya. Jadi kalau misalnya bentuknya kayak gini nih, kita cuma lihat koefisien gitu ya. Jadi kalau M-nya sama dengan N ya, maksudnya M itu adalah pangkat yang di pembilang sama dengan pangkat tertinggi di pembilang sama dengan pangkat tertinggi di penyebut, maka limit X mendekati tak hingga dari Px per Qx-nya adalah koefisien dari pangkat tertingginya, A per P. Oke. Kalau pangkat tertinggi yang pembilang lebih dari pangkat tinggi yang penyebut, maka jawabannya tak hingga ya, karena atas lebih besar dari bawah. Tapi kalau atasnya atau pembilangnya pangkatnya lebih kecil daripada yang penyebutnya, maka jawabannya adalah 0. Simpel kan? Tidak perlu dihitung. Yang perlu dihitung hanya kalau dia sama. Itu pun hanya lihat koefisiennya aja, nggak perlu dihitung lebih gimana gitu ya kan? Oke, kita langsung aja ke contoh. Yang nomor 1, limit X mendekati tak hingga dari 3X pangkat 3 ditambah 5X kuadrat dikurang 7 per 2X pangkat 3 dikurang X tambah 11. Yang kedua, limit X mendekati tak hingga dari 3X pangkat 3 plus 5X kuadrat min 7 per 2X kuadrat min X plus 11. Yang ketiga, 3X pangkat 3 plus 5X kuadrat min 7 per 2X pangkat 4 min X plus 11. Oke, yang berbeda adalah pangkat di penyebutnya ya. Kita lihat nomor 1, pangkat tertinggi yang pembilangnya adalah 3, pangkat tertinggi penyebutnya juga 3, berarti sama kan? Kalau atas dan bawah yang tertingginya sama, maka kita tinggal lihat koefisiennya, yaitu di atas 3, di bawah 2. Jawabannya langsung 3 per 2. Oke? Yang di bawah pangkat tertinggi pembilang itu lebih besar dari pangkat tertinggi penyebut, maka jawabannya langsung tak terhingga. Yang ketiga, pangkat tertinggi pembilangnya 3, di mana lebih kecil dari pangkat tertinggi penyebutnya, yaitu 4. Berarti jawabannya udah pasti 0, nggak usah dihitung lagi. Oke, sampai sini saya rasa sudah paham, jelas, clear, dan sangat mudah mengerjakannya. Untuk limit tak hingga fungsi aljabar irasional atau bentuk akar, saya bagi menjadi 2 karena caranya ada yang berbeda, rumusnya juga ada yang berbeda. Yang pertama kuadrat, yang kedua linear. Maaf ya, tertukar. Yang pertama linear, yang kedua kuadrat. Oke, karena yang paling gampang itu linear. Fungsi rasional linear bentuknya gampang banget. Limit X mendekati tak hingga dari akar AX plus B dikurang akar PX plus Q. Nah, kalau dia linear kayak gini nih, nggak ada pangkat-pangkatnya sama sekali ya, itu gampang banget, nggak perlu ngitung. Kalau A sama dengan P, maka hasilnya 0.
Kalau A lebih dari P, maka hasilnya tak terhingga. Kalau A kurang dari P, maka hasilnya min tak hingga. Oke, gampang banget kan? Gak perlu ngitung. Kalau sama 0, kalau lebih dari tak hingga, kalau kurang dari min tak hingga. Oke, contoh soalnya langsung aja. Nomor 1, limit X mendekati tak hingga dari akar 3X plus 5 dikurang akar 3X min 2. Kita lihat koefisien si X-nya ini ya. Koefisiennya 3, yang kiri, yang kanan juga 3, sama ya, sama dengan. Oke, kalau sama jawabannya 0. Oke, yang nomor 2, limit X mendekati tak hingga dari akar 5X plus 3 dikurang akar 3X min 2. Kita lihat koefisien X-nya yang kiri 5, di mana 5 itu lebih dari si 3. Maka hasilnya tak terhingga. Oke, yang ketiga adalah limit X mendekati tak hingga dari akar 3X plus 5 dikurang akar X min 2. Di mana ini juga lebih dari. Sorry, ada kesalahan sedikit. Mohon maaf, kita lihat koefisiennya yang kiri ini 3, koefisien X-nya 3, yang kanan koefisien X-nya adalah 5. Di mana 3 ini kurang dari 5, maka jawabannya adalah min tak hingga. Oke, gampang kan? Gak perlu ngitung, cuma ngafalin aja. Kalau sama 0, kalau lebih dari tak hingga, dan kalau kurang min tak hingga. Yang ketiga, fungsi rasional kuadrat. Bentuk umumnya, limit X mendekati tak terhingga dari akar AX kuadrat plus BX plus C dikurang akar PX kuadrat plus QX plus R. Jadi harus ada kuadrat-kuadratnya ya. Oke. Jika A sama dengan P, maka rumusnya B dikurang Q per 2 akar A. Ada rumus ya, ini satu-satunya yang punya rumus. B ini apa sih? B adalah koefisien X yang kiri. Q adalah koefisien X yang kanan, dan A adalah koefisien dari X kuadrat. Kalau A-nya lebih dari P, maka jawabannya tak terhingga. Tapi kalau A-nya kurang dari P, maka jawabannya 0. Oke, kita lanjut. Oke, maaf ada kesalahan. Jika A-nya kurang dari P, maka jawabannya min tak hingga. Sama kayak tadi ya. Kalau lebih tak hingga, kalau kurang min tak hingga. Bedanya kalau sama. Kalau sama dia ada rumusnya B dikurang Q per 2 akar A. Oke, kita lanjut. Contoh soal. Jadi soalnya ada 3. Yang pertama, limit X mendekati tak hingga dari akar 4X kuadrat ditambah 5X dikurang 7 dikurang akar 4X kuadrat dikurang 5X plus 7. Pertama kita lihat dulu koefisien X kuadratnya ya, sama-sama 4 di sini, maka kita pakai rumus B min Q per 2 akar A. B-nya adalah 5, yaitu yang di depan X atau koefisien X. Q-nya adalah min 5, jangan lupa kalau ada tanda minus di depannya. Jadi 5 dikurang min 5 ya, per 2 akar A-nya adalah 4. 5 dikurang min 5 per 2 akar 4. Min ketemu min ini jadi plus ya, 5 tambah 5 ya. Akar 4 itu 2. 5 tambah 5 per 2 kali 2. 5 tambah 5 itu 10, 2 kali 2 itu 4, 10 per 4, atau kita sederhanakan dibagi 2 jadi 5 per 2. Atau mau jadi desimal juga boleh 2,5. Atau mau jadi pecahan campuran juga boleh 2, 1 per 2, tergantung dengan soalnya. Untuk nomor 2, limit X mendekati tak terhingga dari akar 5X kuadrat plus 5X min 7 dikurang akar dari 4X kuadrat min 5X plus 7. Ini kita lihat dulu bahwa koefisien X kuadrat di kiri lebih dari koefisien kuadrat di kanan ya. 5 lebih dari 4, maka jawabannya tak terhingga. Untuk nomor ketiga, limit X mendekati tak terhingga dari akar 3X kuadrat plus 5X min 7 dikurang akar 4X kuadrat min 5X plus 7. Untuk koefisien X kuadrat di kiri kurang dari koefisien X kuadrat di kanan, maka jawabannya min tak terhingga. Oke? Bagaimana jika satunya linear, satunya kuadrat? Kalau satu linear, satu kuadrat, itu berarti koefisien, kita ambilnya rumus yang kuadrat dengan koefisien X kuadratnya 0, yang linearnya ya. Oke. Kemudian kalau satu ada akar, satu nggak ada, itu harus dikasih akar dulu dua-duanya dan dikuadratkan. Oke, nanti akan dibahas di latihan soal. Nah, limit tak hingga fungsi trigonometri yang ketiga. Kalau fungsi trigonometri ini, kita harus pikirin dulu kalau limit X mendekati 0 dari fx per gx sama aja kayak limit
1 per X mendekati tah hingga dari fx X per X per G per X. Atau saya balik, limit X mendekati tah hingga fx per Gx sama aja kayak limit per X mendekati 0 dari f per X per G per X. Jadi sebenarnya kita masih pakai limit yang X mendekati 0, tapi kita ubah menjadi tah hingga seperti itu. Pakai rumus trigonometri yang cara cepet itu yang coret-coret kemarin udah dibahas. Oke, kenapa seperti ini? Karena 1/0 itu tah hingga dan 1/tah hingga itu 0 ya. Contoh soalnya kayak gini, limit X mendekati tah hingga dari X tan 1 per X. Yang kedua, limit X mendekati tah hingga dari 2X sin 1 per 2X. Kita harus misalkan dulu, karena kita nggak punya rumus mendekati tah hingga, kita punya mendekati 0. Misalnya, Y itu 1 per X, berarti X itu 1 per Y ya kan? Tinggal balik-balik aja. Sehingga limit X mendekati tah hingga ini saya bisa ubah jadi limit 1 per X mendekati 0. Ya, kayak gini. 1 per X-nya ini kita ganti apa? Kita ganti Y. Terus X-nya kita ganti apa? Ganti 1 per Y. Ya. Yang ada huruf 1 per X ganti Y. Yang ada huruf X ganti 1 per Y. Jadi limit Y mendekati 0 1 per Y tan Y. Atau kita rapihin, limit Y mendekati 0 tan Y per Y. Oke, masih ingat sin dan tan bisa dicoret, jadi jawabannya 1. Oke, kita lanjut untuk nomor 2. Sama juga, kita misalkannya jangan 1/2X ya, 1 per X aja. Boleh sih 1/2X, tapi kan di sininya X, bukan 2X. Misalnya Y-nya 1 per X, berarti X-nya 1 per Y sama. Berarti saya rubah jadi 1 per X mendekati 0 ya. 2X sin 2X. Nah, ini hati-hati ya sama angka 2-nya. 1 per X saya rubah jadi Y. X-nya jadi 1 per Y, tapi 2-nya nggak kemana-mana, tetap di atas ya. Nggak jadi 1 per 2Y ya. Jadinya 2 per Y. Ini 1 per 2X jadi apa? 1 per 2Y, karena 2-nya tetap di bawah. Jadi gini, limitnya mendekati 0, 2-nya di atas tetap di atas, jadi 2 per Y sin 1 per 2Y. Yang pindah ke atas itu cuma 1 per X-nya, setengahnya enggak. Oke, atau saya rapihin 2 sin setengah Y per Y, kita bisa coret. Tinggal 2 kali setengah, yaitu 1. Oke, gampang banget kan materi hari ini, yaitu limit ketahinggaan. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Silahkan kalian kerjakan buku yang sudah diberikan halamannya di GCR. Kemudian nanti Google Form-nya juga sudah disediakan. Jangan lupa tulis secara jalan. Dan jika masih belum paham, boleh bertanya ke saya lewat WhatsApp. Boleh langsung di Google Meet atau sebagainya ya, kalau masih ada yang kurang paham. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.